mudah-mudahan bisa selesai. Ya, Bapak Ibu hormati, malam ini saya ingin sharing, ngobrol-ngobrol saja lah Bapak Ibu, tentang sebuah perjalanan panjang Bapak Ibu, perjalanan panjang, lebih tepatnya mungkin mohon izin perjalanan panjang saya Bapak Ibu. Saya manusia seperti kebanyakan orang yang apa Bapak Ibu bisa hormati, yang hari-harinya sibuk kerja. Adakah di antara Bapak Ibu yang seperti saya? Kerja, sepenting wae ibadah yang ibadah, wae sedekah yang sedekah, umum kaya liyane. Itu ya Bu. Tetapi itulah kehidupan saya Bapak Ibu. Jadi hidup yang hari-hari istimewa kuwi. Kaya liyane, kaya kanca-kancane, kaya umume Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu saya ingat sekali, seingat saya di sejak tahun 2006. Jadi menjelang umur saya menjelang 40 kali itu Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Ibu ya. Saya kok ada keresahan di hati saya Bapak Ibu. Ada keresahan, ya kerja. Ya sholat Bapak Ibu ya. Yang ibadah, itu ada keresahan Bapak Ibu. Apa keresahan Bapak Ibu? Repot, ini ya. Repot, monoton ya. Repot di sini, golek duit. Ada ruang-ruang gersang Bapak Ibu ya dalam diri saya. Ada ruang-ruang kurang dalam diri saya. Ada kegalauan-kegalauan yang saya susah menjawab. Tapi ada yang salah ini pasti. Ada yang salah dengan kehidupan saya Bapak. Jadi tahun 2006 mulai ada kesadaran itu. Ada yang salah dengan hidup. Nah hidup harusnya nggak kayak gini deh. Itu udah mulai muncul. Ya kayak gini deh. Itu udah muncul di penghujung 2006 Bapak Ibu. Maka besar mati saya punya keinginan Bapak. Saya punya keinginan apa Bapak Ibu? Keinginan yang menjalani hidup dengan penuh keindahan. Hidup yang penuh warna-warni Bapak. Hidup yang indah, hidup yang warna-warni Bapak. Yang lebih dari sekedar duit dan sekedar ibadah. Saya betul-betul menginginkan sebuah kehidupan yang warna-warni, yang lebih dari sekedar ibadah. Ning opo? Belum tahu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ketika saya bisa mencapai kehidupan yang penuh warna-warni, maka kelak saya akan merasa beruntung Bapak Ibu. Ya, menjadi orang paling beruntung. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sana sini. Aku kudu piye? Atas saran teman-teman, kok banyak ibadah? Masuk akal juga ya. Dan betul, akhirnya banyak ibadah. Wah, sing jenenge sholat ya diperbaiki, tambahi sunah, kopi ya dia, bahkan poso senang kopi wis. Jadi besar mati singkat cerita, saya meningkat ibadah saya. Kenapa nih saya yakini Bapak Ibu? Karena ya katanya dekat dengan Allah itu segala-galanya. Dengan ibadah segala-galanya. Gitu Bapak Ibu. Maka berangsur-angsur Bapak Ibu, kehidupan saya pun kian membaik. Seiring dengan saya rajin ibadah. Nah, berarti tambah ibadah, tambah apa? Dia mau duit, sholat sekedar, sholat. Kayak sedekah, menurut sekedarnya. Kemudian ketika ditambah dengan ibadah, saya merasakan ada progres. Alhamdulillah ya, boleh tambah apa ya Bapak Ibu ya. Tetapi sekian waktu Bapak Ibu, Bapak Ibu, kerja, ya ibadah tambah HP. Ternyata Bapak Ibu, memang tambah HP. Iya tambah HP Bapak Ibu. Nek apa nek itu. Tetapi
Sekian waktu berikutnya Bapak Ibu, sekian waktu berikutnya kok banyak yang belum ajak masalah tadi Bapak Ibu ya. Sampai hidup yang penuh warna, hidup penuh keindahan. Padahal wes ibadah wes frekuensi ini terus tak tingkatkan Bapak Ibu. Nah maka saya mulai punya kesimpulan Bapak Ibu, banyak ibadah saja ternyata belum cukup. Ini disclaimer Bapak Ibu ya, ini pengalaman pribadi saya. Mau dicatat boleh Bapak Ibu ya. Ternyata banyak ibadah saja ternyata belum cukup. Pasti yang kurang. Kerja tenanan tadi Bapak Ibu nih. Wis tambah ibadah tambah kantong. Nek kok ternyata belum menjawab keresahan tadi, kegalauan tadi Bapak Ibu. Maka kesimpulan saya pribadi, ibadah saja ternyata belum cukup. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Dan saya harus temukan itu. Saya harus temukan itu Bapak Ibu ya. Nah waktu itu mestinya saya percaya hanya dengan ibadah hidup makin indah, ternyata belum lengkap. Ini Bapak Ibu. Maka saya terus berburu Bapak Ibu ya. Ini saya ceritakan Bapak Ibu, karena perjalanan transformasi 15 tahun hidup saya Bapak Ibu. 15 tahun terakhir Bapak Ibu. Oke. Jadi masa mati saya terus berburu Bapak Ibu. Berburu apa? Metode, cara, teknik. Agar apa? Hidup indah, penuh warna Bapak Ibu. Ini bisa seperti itu. Dan Bapak Ibu terus waktu berjalan, terus sampai mencari, dan penghujung 2009 ada momentum Bapak Ibu. Di penghujung tahun 2009 ada apa Bapak Ibu? Tepatnya di Hotel Metro Semarang. Ada sebuah perhelatan akbar, acara launching peluncuran IIBF, Indonesia Islamic Business Forum. Kebetulan saya ya kumpulannya kalau kanca-kanca pengusaha, karena saya nyambut gawe ini ya golek duit dhewe, ora kerja sama instansi gitu ya. Jadi cermati saya punya komunitas bisnis Bapak Ibu yang saat itu launching peluncuran namanya IBF, dan Bapak Ibu hadirlah sosok Kiai Haji Saadiyah Badawi Kamal itu yang Bapak Ibu udah sering kita sebut-sebut itu. Jadi saya mati beliau mengisi tausiah lah, bahasa gampangnya. Mengisi tausiah. Yang menarik Bapak Ibu, beliau ini bukan orang dari pondok, bukan orang pondokan, bukan habib, bukan trah kiai, tapi beliau ini seorang pencari Bapak Ibu. Beliau seorang pelaku Bapak Ibu. Dan bercermati yang luar biasa Bapak Ibu, sama seingat terngiang-ngiang sudah 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Apa kalimatnya Bapak Ibu? Hidup indah di dunia dan akhirat adalah hidup yang selaras dengan cara Rasulullah. Jadi hidup yang indah yang dunia dan akhirat, jadi hidup yang indah, ya hidup yang indah dunia akhirat adalah yang hidup dengan ikuti cara Rasul. Hidup yang ikuti cara Rasul. Sampai sini masih oke ya Bu? Toh semua kiai, semua ustaz, semua guru pakatan demikian, betul tidak? Ya, ben indah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, yo nderek Kanjeng Nabi. Semua orang bilang begitu. Tetapi belum lanjutkan Bu, berkata yang datang, bohong. Bohong. Ya tadi betul sih. Tapi kalimat berikutnya dia, bohong hidup bahagia karena duitnya banyak. Oh gitu. Bohong. Hidup yang bahagia karena duitnya banyak. Nah mungkin dulu segmennya kan para pengusaha ya, yang pikirnya duit, cuan, fulus. Maka di depan para pengusaha yang para pengusaha itu bilang, bohong, bahagia karena duitnya banyak. Seru.
Kenapa beliau begitu? Belakang saya tahu Bapak Ibu. Beliau kan mobilnya juga BMW seri 7. Dan di Indonesia hanya 7 orang yang punya kala itu. Indonesia seri 7 kala itu hanya 7. Salah 2-nya beliau punya dan Tommy Soeharto. Jadi bohong. Jadi ketika ngomong gitu kan, ketika ada orang punya duit kan gitu. Bohong, bahagia karena duitnya banyak. Bohong. Beliau sendiri duitnya berlimpah. Kemudian bohong, banyak ibadah, tiba-tiba bahagia. Wah, ini sok bagi saya. Bohong, banyak ibadah, tiba-tiba bahagia. Ada 2 kalimat. Teman apa? Bohong, banyak duit itu bahagia. Berkata, bohong, banyak ibadah, tiba-tiba bahagia. Bohong. Sok. Bohong. Dan kembali katakan kepada Ibu, hidup yang bahagia dan hidup di gereja Rasul. Dan Rasul adalah sosok yang insan kamil. Insan kamil, insan itu manusia kamil, itu paripurna, manusia sempurna. Berarti apa Bu Ibu? Untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia mesti berproses menjadi insan kamil, manusia yang utuh, manusia yang sempurna Bapak Ibu. Nah, besar mati pertemuan di penghujung 2009 itu bikin shock saya Bapak Ibu. Bikin saya nggak bisa tidur. Berarti ada yang salah dengan kehidupan saya Bapak Ibu. Ada yang salah, ada yang nggak benar. Maka saya mulai betul-betul mengkritisi diri Bapak Ibu. Aku delok lakuku sampai dino selama sepanjang tahun Bapak Ibu. Insya Allah saya juga termasuk orang baik-baik lah, alhamdulillah Bapak Ibu. Iya, ya ora nyolong, ya ora piye-piye, ya ora hobine udut, ya ora wis apa-apa wis ora. Artinya saya ya insya Allah jadi wong muklis lah mungkin begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, di mana keinsan kamilan saya yang saya pertanyakan? Saya mempertanyakan di mana keinsan kamilan saya. Karena tadi sampaikan oleh guru Bapak Ibu, oleh Moses bahwa bohong orang bahagia karena duitnya banyak. Bohong dengan banyak ibadah tiba-tiba bahagia. Bohong. Berarti kuncinya bukan duit, bukan ibadah ternyata. Itu Bapak Ibu, kuncinya di insan kamil. Maka saya betul-betul membelajari diri saya sendiri, menguliti diri saya sendiri, tak kuliti. Saya jujur brutal dengan diri sendiri. Aku ndelok awakku sing tak lakoni dino. Saya betul melihat yang pertama Ibu. Yang kedua, apa saya akan Ibu? Yang kedua adalah saya mencoba merancang hidup baru. Hidup yang apa? Hidup yang tak seperti selama ini. Karena terbukti hidup yang selama ini aku ya golek duit, ya wae sedekah, ibadah ya wis kenteng, nyatane urung indah gitu loh. Saya merasa Ibu. Maka saya rancang kehidupan yang berbeda Bapak Ibu ya. Dan setelah itu saran yang ketiga, yang ketiga Bapak Ibu saya mencoba action. Jadi saya punya 3 langkah kalau itu Bapak Ibu. Satu apa Bu Ibu? Jadi satu apa Bu Ibu? Sedikit demi sedikit betul-betul saya lihat, saya jujur dengan diri saya sendiri. Aku kudu piye meneh dengan melihat kelakuan perilaku yang sedang aku lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, saya merancang pola baru, aku kudu piye Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, aksi. Apapun yang saya rancang Bapak Ibu, bagaimana caranya agar saya bisa jalankan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, apa hasilnya Bapak Ibu? Semenjak mulai sedikit berubah, yang lebih dari sekedar ibadah, lebih dari sekedar urusan maisaan jempol rezeki Bapak Ibu. Kira-kira dalam 1 bulan pertama saja Bapak Ibu, rasanya hidup saya sudah makin indah. Rasa sudah makin indah Bapak Ibu. Beberapa kebiasaan baru selain kerja mulai terbentuk Bapak Ibu. Apa misalnya? Misalnya Bapak Ibu mulai melu nang masjid. Biyen cuma tukang sholat,
melu ya sing-singan dengan baju Bapak Ibu, melu berpartisipasi, melu mikir masjid mulai, alhamdulillah, asik ya sebenarnya. Termasuk kali itu saya mendirikan bersama teman-teman, pendidikan apa itu ya, Majelis Taklim Pelita Kolbu hari itu masih ada. Jadi besar mati, saya mengajak beberapa teman, tetangga, Bapak ya akhirnya merintis pengajian rutin namanya Pelita Kolbu. Kalau tak besar mati, terus running. Dan setelah konsisten selama 3 bulan, maka Bapak Ibu berusaha untuk perbaiki langkah-langkah tadi Bapak Ibu. Berusaha kerja yang sing tenanan, ibadah yang sing tenanan, maslahat yang sing tenanan. Maka begitu mulai tenanan yang hidupnya makin berwarna Bapak Ibu, saya mulai merasakan hidup yang makin indah. Sebulannya gini. Saya merasa hidup makin indah Bapak Ibu, dan hari ini 15 tahun. Hari ini Bapak Ibu, hidup saya sangat indah sekali Bapak Ibu. Hidup saya very very beautiful. Ini hari apa Bu? Hari apa? Selasa malam, betul? Bapak Ibu tahu Bapak Ibu hari ini saya bahagia ketemu Bapak Ibu. Dan kebahagiaan tidak saya pegang ketemu Bapak Ibu. Tapi jangan hari Ahad kemarin Bapak Ibu. Jadi hari Ahad, kan saya setiap Ahad bikin jadwal sepekan ke depan. Urusan gawean, urusan gak macam Ahad itu bikin jadwal. Maka udah bayangkan, alhamdulillah, saya selasa ketemu. Berulang, itu kan. Saya merasakan indahnya itu. Burung kelakon loh Bapak Ibu. Burung kelakon loh Bapak Ibu. Burung kelakon loh Bapak Ibu. Terus ngerasanya enak ya Bapak Ibu. Burung jalani loh. Terus ngerasanya enak ya Bapak Ibu. Padahal bagi orang lain mungkin kayak gini aku rekoso loh ini, betul ya Ibu ya. Dino terusan gawean bagi sering. Gitu, nyopir dewe, bensin dewe, tol dewe, suguhane tahu, pong tahu mana? Ini tahu mau saren Bu? Kok irung Bu? Apa Bu? Tahu. Tak pikir saren. Oh, saren. Jadi, ini membahagiakan Bapak Ibu. Bahagiakan. Tadi pagi Bapak Ibu sampai di masjid lain, bahagia banget Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nanti habis ini saya pulang di mobil sampai bisa nangis Bapak Ibu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya bisa nangis Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Menikmati Bapak Ibu. Menikmati proses ini Bapak Ibu. Ngomong materi kami ini ada manfaatnya nggak Bapak Ibu? Ada tidak? Ada tidak tenangnya? Jangan-jangan ngaji ini jadi seru karena saren ini bukan? Ya jadi saya mati, boleh jadi Bapak Ibu udah manfaatnya. Tapi kami, saya, gitu Bapak Ibu. Jadi semati ini hidup yang indah, hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Esok mau Bapak Ibu, ini jam papa, durung jam papa, wis nyeter metu Bapak Ibu, podo. Nek masjid ngisi Bapak Ibu. Wis esok utuk-utuk. Orang lain mulai berkata apa kosong betul itu. Tapi sungguh Bapak Ibu, saat menjalani terasa indah sekali Bapak Ibu. Jadi hari-hari saya indah, hari-hari penuh warna, dan keindahan itu sulit dilukiskan dengan kata-kata. Bapak Ibu, saya ini penggemar guli. Ada nggak Bapak Ibu yang suka guli? Saya penggemar guli. Dan guli saya guli Bustama. Kapan-kapan Pak, tetap jangan, terakhir. Wah, saya punya langganan sendiri Bapak Ibu ya. Cedak Johar, cedak Ojan sana Bapak Ibu. Bapak besar mati itu gulai kareman saya. Apa kareman saya? Karem itu apa? Kesenangan saya karem itu konparem. Karem.
Dan Bapak Ibu bahkan saya ke sana momen-momen penting saya ke sana. Karena rono bahkan sesuk acara ning Madiun rono. Itu. Dan itu nyamplengnya pol enak pol. Enak. Dan meskipun enaknya yang saya rasakan Bapak Ibu, saya tidak bisa mengkomunikasikan untuk kata-kata Bapak Ibu. Artinya apapun yang saya katakan enaknya gulibus taman langganan saya dekat Pokoja, apapun yang saya katakan Bapak Ibu tidak akan bisa menangkap sebenarnya kenikmatan yang saya rasakan. Nah, sama dengan kenikmatan saya kegiatan saat ini. Sama dengan Bapak Ibu, coba kemarin Bapak Ibu yang kemarin kita anak yatim. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan uang itu tidak untuk honornya Mas Wiwit karena mimpin tahlil, bukan. Itu untuk anak yatim, dan kemarin anak yatim kita seneng-seneng kita gembirakan yang para budut loh. Top napa top? Top napa top? Wes liyane kayak duit ke orang yang satu kita sudah duit. Orang mau dia jak seneng-seneng dibayar diragati loh Bapak. Dijak mangan sing enak-enak disenengke Bapak. Sisi lain mungkin kita ini pemborosan. Kurang gawean golek molo. Tetapi Bapak Ibu, Bapak yang terlibat di sana merasakan satu kenikmatan yang susah dilukiskan. Betul tidak? Betul? Secara penampakan kita tuncul ngetoke keringet ya tanggung jawab yang apa-apa ya resiko. Hatinya Bapak Ibu gitu. Nih, tadi ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan Bapak Ibu. Yang kenikmatan susah dilukiskan. Itulah kenikmatan hakiki Bapak Ibu. Kenikmatan hakiki adalah kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya, bukan kenikmatan palsu. Apa kenikmatan palsu? Kenikmatan palsu adalah kenikmatan indrawi, itu palsu. Palsu. Yang dilihat, yang itu ya, yang dilihat, yang dirasa, yang digigit, itu palsu. Tidak sesungguhnya. Ini enak juga sih. Tapi nikmat hakiki adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini. Dan nikmat dari Allah karena kita berbuat. Nah, saya mati betul-betul hari yang indah. Sejak kapan Bapak Ibu? Sejak hidup semakin berwarna. Apa definisi berwarna? Definisi berwarna adalah hidup yang lebih dari sekedar duit, lebih dari sekedar ibadah, dan lebih yang lain. Nah itu lebih itu. Warna di situ penuh warna. Artinya warna lebih dari sekedar tadi duit, rezeki, maisa, lebih dari sekedar ibadah, tapi lebih yang lain. Dan Bapak Ibu, setelah 15 tahun Bapak Ibu, saya baru memahami apa itu insan kamil. Insan kamil, apa Bapak Ibu? Insan kamil, manusia kamil itu paripurna, sempurna sebagai dicontohkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, besar mati saya baru paham apa itu insan kamil. Bukan berarti sampai insan kamil belum, tapi dalam proses baik mungkin. Nah, besar mati saya mencoba cari referensi sekian waktu lama, dan hari ini baru saya bagikan pada Bapak Ibu. Saya mencari referensi apa sih insan kamil ini? Apa sih ciri-ciri insan kamil ini Bapak Ibu? Ternyata ciri-cirinya adalah 5 yang malam ini ingin saya bagikan pada Bapak Ibu semuanya. Mau? Kerso? Ya, jadi insan kamil, manusia paripurna, manusia sempurna, manusia lengkap, manusia utuh. Saya mencoba cari referensi sekian lama, ya Bapak Ibu, tentang insan kamil dari literatur sofistik dan sebagainya. Ternyata ketemu cirinya 5. Nah, berarti sesiapapun orangnya untuk menjadi insan kamil, ibarat sekolah, mesti punya 5 kompetensi ini. Punya 5 kompetensi. Ibarat sekolah kita punya sekian macam mapel.
Maka masing-masing kudu punya nilai minimal masing-masing sesuai dengan KKM. Apa KKM itu? Apa Bu? Bu guru. Oh. Kemampuan minimal KKM makin tinggi makin sempurna. Jadi PR besar kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita menjadi insan kamil. Indikatornya KPI-nya ada 5. Yang masing-masing mesti kita tingkatkan terus agar nilainya, skornya makin tinggi maka levelnya makin meningkat. Ada 5 Bapak Ibu. Apa yang pertama Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, ternyata 5 indikator. Ini bukan karangan saya Bapak Ibu ya. Saya studi literer Bapak Ibu ya. Yang pertama, tauhid total. Jadi ketauhidan kita pada Allah SWT kudu makin bulat, lep. Karena boleh jadi hari tauhid kita merasa yakin. Oh iya. Tetapi kebulatannya masih dipertanyakan. Apa ciri-cirinya? Ketika kita masih gampang khawatir, wedi, suudon, sesuk mangane piye? Anakku piye? Isi khawatiran. Sesungguhnya itu ciri bahwa ketauhidan kita masih dipertanyakan. Orang-orang tauhid tinggi, maka orang-orang ora khawatir, ora wedi wis. Wala khaufun wala hum yahzanun. Ora khawatir, ora wedi apa-apa karena ada Allah. Nah Bapak Ibu, menurut saya lagi-lagi yang saya lihat dengan mata kepala 15 tahun terakhir, sosok yang tauhidnya kempel, itulah guru kita Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'dan Batal. Ora wedi karo sapa-sapa, ora wedi cucul duit, ora wedi wis ora iman. Yakin Allah ganti, yakin Allah akan mencoba. Yakin. Nah itu Ibu. Yakin. Wis jauh dari kata pedit, pelit itu. Enggak. Belum murah itu gitu kan. Kenapa? Yakin wis yang nyuruh Allah tanggung jawab. Udah ngono. Ini Ibu. Dan Bapak Ibu mati kita mesti terus bangun ketauhidan kita Bapak Ibu. Dan ini sebuah proses. Maka ngaji menjadi satu kewajiban. Halo? Lanjut. Tangan diangkat Bapak Ibu. Ambil jajan satu yang disukai. Ayo. Tidak ojo ngantuk. Ya Allah Bu. Ini materi dhuwur memang. Ini materi dhuwur. Ini matematika sudah persamaan integral. Log sinus tangan alfa. Ya, mungkin berarti ayo kita paksa dikit untuk ngikutin Bapak Ibu. Setuju nggih? Jangan nyerah dengan pikiran. Abot iki aku ora kuat iki. Dan kita paham Bapak Ibu. Dan kita tambah pintar. Setuju nggih? Setuju? Ngaji di senang-senang ini. Apa-apa tujuan apik, betul nggih? Bapak Ibu tahu kita nggak punya misi apa-apa kecuali cari ridha Allah SWT. Amin nggih? Kita nggak punya kepentingan apa-apa, jadi mohon Bapak Ibu yuk kita belajar bareng. Oke. Jadi besar mati PR kita adalah ada 5 hal yang mesti kita bangun. Apa itu? Yang pertama, ketauhidan kita mesti terus meningkat, makin bulat, let. Apa ciri tauhidnya udah sampai betul-betul wala khaufun wala hum yahzanun. Yakin ada Allah, yakin wes. Itu Bang. Nah itu butuh waktu, maka ngaji menjadi satu tool. Ngaji menjadi satu alat untuk kita menuju ke sana. Bagaimana dengan Pak Bambang? Monggo tanya ke saya. Jawab jujur apa ngawur? Jujur, saya masih jauh. Nah, saya hanya sedikit lebih baik dibanding Bambang Nugroho 15 tahun yang lalu. Saya sangat kalah, masih udah pegang mic kayak ini sabedi kok. Isih kalah karo Lek Jumadi Bapak Ibu. Lek Jumadi tetangga saya dulu mau ngaji bareng zaman cilik Bapak Ibu. Saya ngurusin musola Bapak Ibu ya, mimpin tahlil macam-macam. Tapi begitu ngobrol begini, aku tahu kalah aku gitu.
Dan Bambang lo begitu gagah yang depan banyak orang kayak gini, Bu. Bambang saya kalah jauh dengan Lek Jumati di bidang ketahuan. Yang lain lebih parah lagi saya, Bu. Maka tugas kita apa, Ibu? Terus membangun ketahuan kita ini. Dan kita tidak bandingkan dengan siapapun, tapi bandingkan diri kita sendiri. Dan kita tidak menjudging orang, wong kayak tahu itu saya keok kayak saya elek, nauzul min dzalik. Oke, yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua, Ibu, jadi yang kedua insan kamil. Sebentar. Jadi ketahui kita mundur sedikit. Jadi tauhid kita boleh jadi skalanya 0 sampai 10. Nah, kita berapa hari ini? Kalau skala kita masih 0,5, ini sehat, masih di bawah KKM, Bapak Ibu. Maka bicaranya dari waktu ke waktu mundak sidik, sehingga dari waktu ke waktu kita makin nilai yang makin tinggi. Sepakat? Tugas kita, Bapak Ibu, tidak bandingkan diri kita dengan siapapun kecuali orang lebih hebat. Betul, kita belajar dari beliau agar kita makin kuat, tapi kita tidak menjudging orang lain, menghukum orang lain bahwa dia parah, dia ini. Nah, karena Bapak Ibu dalam dunia tasawuf, urusan kita sedang berlomba-lomba untuk makin mendekat pada Allah. Jurinya Allah, bukan orang lain. Sepakat? Yang kedua, ikuti akhlak Nabi. Jadi, apapun yang Kanjeng Nabi contohkan, ikuti. Kanjeng ikuti, buah bicara nih. Nah, Bapak Ibu, dalam agama kita tahu semuanya manis tato'at. Manis tato itu sesuai dengan kemampuan. Artinya saya dikatakan berangkat dari titik satu kali kita berada itu titik. Bapak Ibu, saya dapat selentingan, Bapak Ibu. Wah, sama tuh ngaji duit terus. Jawab memang. Ngaji duit terus, jangan Jakarta. Kok tolong dino kowak urunan meneh. Memang. Ya, itu harus kita. Tapi kita nggak paksakan, betul tidak? Betul? Kan Bapak Ibu ketika kemarin sama yatim nggak ada list toh. Pak Win Piro, kan orang kan nggak ada list toh. Semua sesuai dengan kemampuan. Bahkan guru kita mengajarkan Bapak Ibu untuk kita ini idul korban. Namanya korban, ojo nganti orang korban. Memang idealnya sapi. Dan maksud sapi ini enggak sapi sembarangan. Sapi ini sapi limosin, sempurna. Tetapi bagi jamaah semua sesuai dengan kemampuan. Bahkan 5.000 lumayan lagi kecap sak. Saset ada. Perangkan 5.000. Apa spiritnya? Setiap kegiatan amal soleh ojo nganti orang melu. Bahkan Bapak Ibu dalam konteks korban, Bapak Ibu kalau tahu di Tanjung Bulu kita korban langsung kita bagi semuanya Bapak Ibu. Dan semua panitia termasuk Bapak Nugroho tidak ada satupun yang pulang bawa daging. Seserem itu. Bahkan saat itu kita tidak makan daging. Ayo. Kenapa? Kita memberi perkara ngaji berikutnya itu kok daging, segone ono dagingnya itu lain cerita. Tapi mindsetnya begitu. Jadi urusan korban, cuma tuh ramai lu. Maka Bapak Ibu sekaligus ini baru kok idul korban baru selesai kemarin, betul tidak? Kelasnya kita yang ngangsur motor kuat, maka korban pedus kudu. Lo tenang dari sekarang, mulai nabung. Gue nggak tetap rakwat 5.000 lali. Kenapa? Sambil nangis ya Allah ya Tuhanku. Kalau tidak berhasil, belum bisa sambil nangis ya, nggak bisa menyembelih. Lihat rok-rokku, roknya harta benda. Cincinnya kromnya gede-gede orang. Itu motor api emek orang korban. Korban, nama korban langsung. Ya Allah. Jadi panitia. Pengen untuk double jatah. Ya Allah. Bapak Ibu kemarin ada banyak. Oh iya Pak Bapak. Masjid gede untuk pirang-pirang. Saya coba banyak juga. Tak tutup awakmu pirang.
Nah, jadi misalnya mati ikuti akhlak Rasul, dan untuk bisa ikuti akhlak Nabi, kita mesti ketemu orang-orang yang dia terus bergerak mencontoh Kanjeng Nabi. Untuk bisa ikuti akhlak Kanjeng Nabi, kudu ngaji yang bicara tentang uswatun hasanah dari Kanjeng Nabi. Hanya orang ngaji, orang kumpul dengan orang-orang punya spirit ikuti Kanjeng Nabi. Kita nggak punya referensi, kita nggak punya rujukan. Apalagi jangan-jangan Bapak Ibu kayak saya. Dari hadis Nabi yang ribuan itu kenal piro. Ojo-ojo hadis arba'in sing 40 lu tau maca. Tak cek ojo-ojo lho. Pak Wipo tene jangan. Tenane. 40 dulu. Wis iki pas kuwi tak jajan ya belum. Kowe baca apa ya, Mun? Pasti dulu. Lah belum. Pas kuwi lho sing komentarnya dulu Bapak Ibu ya. Ngomongnya aku. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini secara sejarah masa lalu, kita ini dilalah urung sinau hadis, urung sinau mustalah hadis, urung belajar hadis, urung. Ini masa lalu kita nggak bisa pulang lagi, betul tidak? Boleh jadi cirian kita tidak di lingkungan yang belajar hadis. Blas, aku di ruang abangan Bapak Ibu. Keluarga kami keluarga abangan rapati Pak Budi karo ngono-ngono kuwi. Maka bagaimana bisa mencontoh Kanjeng Nabi? Ketika yang dilakukan Nabi kita nggak punya referensi. Ketika hari ini belum punya referensi, ya kudu segera ngaji ketemu orang-orang yang punya spirit mencontoh Kanjeng Nabi. Nah, sekarang Bapak Ibu yuk kita nilai. Jadi nomor 2 kan ikuti akhlak Rasul. Yuk kita hitung skala kita. 0 babar blas orang dari Kanjeng Nabi. 10 sempurna ikuti Kanjeng Nabi. Nah, untuk ikuti akhlak Rasul skala 0 sampai 10 jenengan Bapak Ibu kita skalanya piro? Pak Sari piro dari Kanjeng Nabi skalanya piro? Kuwara pinten ayo jujur. Piro? Ojo-ojo kita ini 0,000 sekian, betul ya? Iya. Pantesan uripe secara karo-karoan remedi terus. Uripe ra cetha. Iya karena contohnya Kanjeng Nabi ora ngerti riwayate. Makanya PR betul, ngaji adalah harus. Kembali Bapak Ibu mundur ke belakang sedikit ketika di Bapak Ibu, kembali awal saya ketemu Syekh Kiai Sadi awal-awal. Mungkin kalau nggak salah di Surabaya atau di Solo Bapak Ibu belum hadir, atau di Bandung saya lupa. Mursyid dengan lantang berkata di para pengusaha, "Elu gitu. Elu bisnis kagak mau ngaji, berhenti." Elu bisnis kagak mau ngaji, berhenti. Artinya berhenti aja bisnis itu. Kalau nggak mau ngaji, berarti sama dong. Elu mau kata mungkin bahasa lain, elu mau ngerti akhlak Rasul, kok nggak mau ngaji, nggak usah mimpi gitu. Mimpi kali gitu. Jadi yang kedua Bapak Ibu ikuti akhlak. Yuk kita nilai Bapak Ibu, kita skor lawan asal asmen Bapak Ibu. Kita skornya berapa ikuti Kanjeng Nabi? 0 sampai 10 skala berapa? Pinten Bu, Pak, ayo jawab. Siji ora gendek 0,00 sekian. Ya Allah. Yuk kita perbaiki diri. Siap? Siap. Yang ketiga Bapak Ibu, ini agak bahasanya agak susah Bapak Ibu. Ilmu plus hikmah namanya. Maksudnya apa? Kita mesti banyak belajar tahu ilmunya dan praktek. Nah, dari praktek akan dapatkan hikmah. Jadi berarti mesti kita belajar. Belajar tidak belajar itu ya belajar pada orang, melihat tanda-tanda alam. Nah, ketika kita belajar, kita praktek, maka Allah memberikan hikmah. Hikmah itu bukan lebih dari sekedar insight, tapi terjadi wow aha. Jadi wow aha, kita dapat pencerahan spiritual itu namanya hikmah. Kita mendapatkan pencerahan spiritual. Dan itu Bapak Ibu hanya dapat apa? Ilmu dan amal, ilmu dan bertindak itu. Nomor 3. Berarti apa? Belajar harus, kemudian apa? Challenge berikutnya adalah action, bertindak.
Dengan kita bertindak Bapak Ibu, maka Allah akan berikan hikmah. Allah akan memberikan termasuk kenikmatan-kenikmatan beramal soleh. Nah itu dari Allah. Ketika seneng ngurusin anak yatim, seneng ngurusin cacah, dan kenal Quran, kok seneng, bahagia, ngangeni, itu Allah yang kasih. Secara logika orang melihat wong ora kosomen golek gawean golek perkara betul. Sing nglakoni seneng. Nah, itu Allah kasih hikmah. Itu nomor 3. Yang keempat Bapak Ibu, jadi yang keempat. Nah, sebentar. Ilmu, action, hikmah. Skalanya berapa? 0 sampai 10 itu berapa? Halo. Berapa skalanya? Nol juga ya, Masya Allah. Serang ngomong aku. Kita belum sahabat, alhamdulillah. Betul ya, Bu? Tapi setelah itu harus naik kelas, betul ya? Betul ya? Kita tukang maksiat orang apa-apa sadar ki. Alhamdulillah. Tapi tugas kita sekarang naik kelas step by step, makomat kita tingkatkan. Oke. Pesan mati yang keempat, Bapak Ibu, harmoni lahir dan batin. Jadi lahir batinnya selaras. Tidak banyak konflik batin, tidak banyak penyesalan, ada sebenarnya itu berkaitan dengan kodar penerimaan kodar-kodarnya Allah nanti lihat. Jadi harmoni lahir dan batin. Dan yang keempat Bapak Ibu, menjadi rahmat oleh alamin, rahmat bagi semesta. Rahmat bagi semesta. Nah, saya mencoba lama Bu-ibu nyari ya. Rahmat bagi alam, rahmat alam itu apa ya bahasa saya gampang. Saya gampang apa ya bahasa aku nangkep gitu. Ini jasa ini abstrak gitu. Aku nyari goleki Bu-ibu. Rahmat alam itu apa sih Bu-ibu? Aku dadi eling zaman pramuka Bu-ibu ya. Dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Gitu. Jadi rahmat alam sosok yang cinta alam, mencintai alam semesta dan kasih sayang pada semua manusia. Nah, apa penerapannya? Apa implementasinya? Ya betul-betul mindset kita, perilaku kita terus berpikir bahwa bicaranya bukan manfaat, kita menggembirakan, nyeneng-nyenengke, nyenengke, memudahkan, itu yang ada di pikiran kita. Dari anak yatim bicaranya kita juga melu ya guyu-guyu sithik lah. Ya melu berasnya sak kilo lah gitu. Kita di kampung ya piye lah gitu ya. Piye lah. Jadi betul-betul kita berpikir bagaimana caranya agar hidup kita menjadi sumber solusi. Hidup kita meratasi masalah. Hidup kita kontribusi. Jadi macam di pikiran adalah memberi. Bahasa praktisnya musik tuna apa itu? Tangan di atas. Jadi macam kita tangan di atas, wes kuitok, tangan di atas. Terus mikir, tangan di atas. Apa mana? Gitu Bapak Ibu. Itu rahmat yang dialami. Nah, yuk kita nilai 0 sampai 10 Bapak Ibu. Untuk menuju insan kamil, poin kelima, rahmatan yang alamin, kita semua skornya berapa? 0 sampai 10. 1 9 gitu. Berapa Ibu? Berapa? 7. Berapa? Berapa Mas Wid? Yes. Berapapun nilai yang kita miliki hari ini, terus kita tinggalkan. Kenapa Bapak Ibu? Nanti kabar baiknya, semakin kita berbuat, Allah akan bimbing kita, akan tunjukkan kita. Semakin kita berbuat, kita terasa semakin kurang. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya hidup kita sudah dalam zona bimbingan. Nah ini tolong catat Bapak Ibu. Ciri-ciri hidup kita sudah zona bimbingan,
kita sudah makin merasa kurang. Aduh, ya Allah, oke, sampai ini, gitu loh. Lagi sampai ini, lagi sibuk, ya Allah. Itu berarti udah pintu bimbingan, baik. Ketika kerasa, ini tidak apa-apa, berarti apa? Kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu lebih besar lagi, itu. Itu ciri-ciri pintu bimbingan Allah sudah mulai ada. Ketika kita rindu kok ibadah ini ya kudu tambah kira atau ini kok gitu. Kayak gitu. Hati-hati ketika amal kita membawa kita kesombongan, maka Bapak Ibu kita masih jauh. Sopo segera kaya aku dakwah ning Jepara, udan-udan kepanasan. Sopo sing gelem ngurus masjid ngene iki? Sopo sing itu masih jauh. Tapi nggak apa-apa. Prosesnya kudu ngono sik. Gitu ya, Bu. Sopo sing gelem nggawa tahwil ngene iki? Misalnya. Nanti Bapak hati-hati karena ruang-ruang itu kita ada terus. Tenang aja, nggak apa-apa. Kita aku dong ikhlas kok ibadah ora iso aku, nggak usah. Ikhlas dilakukan terus. Ikhlas nanti Allah yang kasih, men. Ketika kita terus pengulangan baik. Jadi ketika nanti kita udah kemarin ngaji, itu hidayah yang luar biasa Bapak Ibu. Ngaji kok senang, udah diparani, wah ini luar biasa. Nanti ngamal kok senang, rasa kurang. Nah, Bapak Ibu, pintu bimbingan sudah dibuka. Tugas kita istiqomah terus bergerak, belajar, praktek. Maka Bapak Ibu akan merasakan kelezatan iman, kelezatan spiritual yang akan meningkat lagi. Amin. Besar mati sebagai penutup. Siapa orang paling baik yang pernah saya lihat? Menurut saya orang yang paling bagus sepanjang saya lihat adalah guru kita Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'di Al-Batawi. Itu kebahagiaannya ampun. Malam Jumat orang berbondong di Bekasi, wah datang dan nangis, Allah khawatirkan orang yang mau ketemu dengan engkau, khawatirkan orang yang mau ketemu dengan engkau di sini. Ngamal kepada hamba, murid-murid yang pengen mengenal engkau, nangis loh. Ketika pengobatan, nanti tanggal 19 ada yang berangkat ke Jakarta, Bapak Ibu ya monggo. Jadi kita ada pengobatan, orang datang, mau nangis loh, ya Allah, ini orang sakit nggak datang ke dukun, kesini mau ketemu Allah, ketemu engkau. Saking senengnya Bapak Ibu, ya cucul di metu, dikasih sarapan, mau beri yang terbaik. Dan Bapak Ibu, sepanjang penglihatan saya Bapak Ibu, orang yang paling baik yang saya lihat adalah Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'di Al-Batawi. Mencermati pertanyaannya, beliau waktu, tenaga, pikirannya sudah untuk umat. Pertanyaan apa hidupnya enggak karu-karuan? Hidupnya kere? Enggak Bapak Ibu, malah motornya api-api, motor wingi anyar CBR 250 cc itu, kemudian 1,5 motor sampai ke harganya itu mobilnya wapi itu versi ya Allah, saatnya Allah akan nah ketika hari ini Bapak hidup kita masih jauh dari warna-warni, jauh dari kedamaian sejati, akhirnya kita masih jauh dari label insan kamil. PR besar kita Bapak Ibu segera masuki proses insan kamil menuju nilai KKM. Betul nggih? Nilai ketuntasan minimal, oke? Nah, satu kita tingkatkan sehingga lebih pelan-pelan kita akan terus bergandeng tangan, hidup kita makin berkualitas. Amin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Masih ada waktu 10 menit. Bapak Ibu, ini jatahnya Mas Amin. Jauh dari kalian training harus kita kasih kerjaan. Sok ngiwut tok orang isi yo. Ngiwut tok nanti entek hitung jenis entek gitu ya. Kasih kerjaan. Enggak. Nah, Mas Amin ini Bapak Ibu, ya partner kita dulu juga bukan siapa-siapa Mas Amin ini. Mas Amin saya temukan ketemu di kolam renang Bapak Ibu.
Cahusan iya ra cetha uripe kowe. Ya, masyaallah. Dan sekarang uripe cetha tenang. Kenapa? Allah yang berikan kecetohan itu. Iya, Allah sasaksi mata. Bagaimana hidupnya yang tidak cetha itu saya tahu persis, tidak perlu saya buka wadinya di sini, baby. Hidupnya enggak cetha, begitu mulai bergerak, begitu mulai beramal soleh, begitu mulai berbuat, begitu berproses menjadi insan kami. Loh, cetha tenan loh, Bapak Ibu. Muridnya mantan bupati, muridnya RW, gitu Bapak, luar biasa. Kenapa orang hebat mau berguru pada beliau? Kenapa? Ya Allah yang ngasih, betul tidak? Nah, tugas kita berbuat, perbaikan diri. Nanti akan saatnya Allah akan meningkatkan level kita. Monggo, Mas Amin. Tamadol. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jamaah beruang terus terang tidak hanya kangen dengan Pak Bambang, tetapi juga kangen dengan Pak Awen. Matur nuwun ini mumpung hadir ya. Berkah untuk ini yang jamaah. Alhamdulillah malam hari ini juga banyak nih. Ya, monggo Pak Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya dari sini ya, kalau kesana nanti ganggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Mursyiduna Syekh Kiai Saiful Tanwi, kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, sehingga mampu memberikan contoh, menjadikan model kepada kita semuanya menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Pak Haji Bambang Nugroho, kita doakan semoga beliau selalu sehat, terus diberikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan kesuksesan, kelancaran, baik di dalam urusan dunia akhiratnya juga. Amin. Dan juga insya Allah menurut kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk bicara, mungkin sedikit menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Haji Bambang Nugroho terkait tentang menjadi insan yang kamil, Bapak Ibu ya, dimulai dari punya keyakinan yang kuat kepada Allah, kemudian meniru akhlak dari Rasulullah, ya, kemudian yang ketiga harus siap-siap yang ketiga ya, syaratnya. Yang ketiga adalah ilmu dan hikmah. Yang keempat adalah harmoni, keselarasan antara lahir dan batin. Dan yang kelima adalah menjadi rahmatan lil alamin. Saya ingin menyambai Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita di muka bumi ini ya, ada tiga keyakinan yang perlu kita pahami dan perlu kita eksekusi ya. Di dalam kita beragama Islam ini ada tiga keyakinan. Nah, ini ada level-levelnya. Level yang paling bawah itu namanya ilmu yakin. Namanya apa? Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang kita dapatkan dari ilmu. Keyakinan yang kita dapatkan, informasi ini kita dapatkan dari Quran, dari hadis. Itu namanya ilmu yakin. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita belajar. Karena di situ kita mendapatkan namanya keyakinan. Misalnya Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, bagi orang yang bersedekah Allah akan ganti minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Itu adalah keyakinan yang kita dapatkan dari ilmu gitu ya. Ilmu yang kita pahami sehingga kita yakin. Tapi keyakinan kita terhadap ilmu itu tidak merubah hidup kita. Kita baru punya namanya potensi daya. Ngaji seperti ini adalah dalam rangka kita mendapatkan keyakinan dari Al-Quran, dari hadis, dari ilmu, sehingga kita udah mantep kita beragama Islam, mantep kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu level paling bawah. Level yang kedua, biar tambah yakin lagi,
Level yang kedua namanya ain yakil atau ainul yakin. Ain yakin yaitu keyakinan yang kita dapatkan dari apa yang kita lihat. Nah, inilah pentingnya panjenengan, saya dan jenengan untuk mendapatkan keyakinan dari yang dilihat. Kita itu butuh contoh. Kita itu butuh model. Butuh teman orang-orang yang kita jadikan figur. Kalau jenengan mendapatkan ilmu yakin itu ilmu katanya, ya kan? Itu kayaknya kayak kurang mantap gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat secara nyata, ya, orang yang menjadi contoh, menjadi model, itu kita menjadi semakin kuat. Nah, alhamdulillah di majelis kita ini punya contoh model yang luar biasa, yaitu Mursyidun Syekh Kiai Sa'dul Badawi, yang saya mencari kemana-mana. Saya juga mencari guru kemana-mana. Saya silaturahmi ke ulama-ulama, kiai-kiai katanya top dan sebagainya. Dan di situ saya riyadhah, saya minta petunjuk sama Allah. Saya ketemunya Pak Kiai. Wah, ini paling istimewa. Jujur memang berat. Kenapa? Karena kaitannya dengan harta. Ini paling abot tenang, jujur Bapak Ibu ya. Karena majelis kita ini mungkin beda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lain kita hanya diajak dengan ilmunya saja, tapi di majelis kita diberikan contoh, diberikan model. Dan kita ketemu, kenapa nanti panjenengan perlu yang belum pernah ngaji ke Jakarta minimal bulanan, nanti jenengan akan muncul namanya keyakinan. Oh, ini toh yang diceritain Pak Bambang, diceritain Mas Amin. Oh, ini toh. Jenengan nanti kalau sudah pakai rasa, pakai hati itu nyambung. Gitu ya. Kalau istilahnya namanya robito. Nah, kita butuh contoh itu gitu. Keyakinan apa yang dia dapatkan, kenapa dia mau melakukan itu? Itu menjadi penguatan untuk kita untuk praktek. Nah, setelah kita dapat ilmu, kemudian dapat contoh, sudah ketemu orangnya, orang ini sudah berbuat, dan kita melihat ada hasilnya, baru level yang paling tinggi namanya hakul yakin. Namanya apa? Hakul yakin ini keyakinan dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, keyakinan yang kita dapatkan dari ketika kita sudah berbuat, kita sudah melangkah, kemudian kita mendapatkan ada hasilnya, ada kenyamanan, ada kenikmatan yang kita dapatkan. Disitulah keyakinan semakin membuncah. Ya, karena gini, hakul yakin itu didapatkan karena ada bukti. Ada bukti itu karena kita melakukan. Yakin itu karena ada bukti. Ada bukti karena kita melakukan. Kita melakukan, Bapak Ibu, akan muncul keyakinan. Keyakinan akan muncul bukti. Maka muternya itu yakin karena ada bukti, bukti karena melakukan. Melakukan terus menerus jadi yakin, muncul bukti tambah yakin. Sehingga kita menjadi tergila-gila sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul Allah ini luar biasa. Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bagi teman-teman yang kemarin kita ikut perjalanan wisata dengan anak-anak yatim, ya kan? Jenengan yang keluarkan duit, jenengan hadir di sana, jenengan melihat mengembirakan anak-anak yatim ini, kita bisa merasakan nikmat batin luar biasa. Saya kemarin lihat 100 anak yatim, batin saya, ya Allah, ikira duit bapak kabeh. Kemarin kalau jenengan cermati saat-saat doa di lapangan itu, wah, saya tuh merasa itu malaikat itu turun semua. Ya, sampai driver VW itu, Pak, jenengan itu siapa tuh Pak? Doa jenengan itu kok semua tuh nangis. Bukan karena saya hebat, tapi yang hebat adalah Rasulullah. Karena Rasul yang menjamin ini adalah kekasih Rasulullah yang hadir. Maka di situ kita menjadi semakin senang. Maka diskusi kami di mobil itu sudah berpikir tahun depan mau dibajak kemana ya. Diskusi saya, Bu Heni, Bu Retno, kebetulan satu ini ya, satu bis gitu ya. Diskusinya itu
Kau tahu dari mana Bapak tadi? Wah, karena kita melihat Bapak Ibu. Jadi gini, kenikmatan itu paling bawah itu adalah makan. Paling bawah. Level yang kedua adalah pengalaman, eksperimen. Yang ini yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada anak yatama kemarin. Dan mohon maaf, pengalaman itu tidak akan pernah hilang. Dia akan ingat selamanya. Sampai dia mati, sampai dia meninggal, dia akan ingat. Karena pengalaman itu masuk bawah sadar, kegembiraan, keceriaannya, ya kan. Suatu saat kita juga berdoa anak-anak ini kelak menjadi anak yang hebat, dia akan memperlakukan yang sama. Dia akan ngikutin apa yang kita lakukan. Oh, ini luar biasa. Pengalaman. Jenengan dikasih uang 25 juta, sama Anda diberikan tiket untuk berangkat umroh, bisa berangkat melayani ibadah umroh, apalagi umroh yang pertama, itu lebih berkesan di dalam kehidupannya karena pengalaman. Nanti level yang ketiga adalah pendidikan. Itulah kenapa nanti kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak yatim. Ini perlu nanti kita cari anak yatim yang punya potensi, kita sekolahkan, kita pondokin, kita biayai, dia akan berkesan. Nah, yang paling tinggi kenikmatan dan apa kata Pak Bambang yaitu spiritual, batin kebahagiaan ini di puncak yang luar biasa. Dan saya melihat puncak kebahagiaan Mursiduna adalah ketika beliau di pengobatan, yang datang orang-orang yang sakit itu selalu meneteskan air mata karena yang datang itu diundang oleh Allah untuk bertemu di majelis kita, untuk ingin cari, ingin menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat kita. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi jujur saya juga muhasabah. Ya, karena untuk ada bukti ini butuh praktek. Nah, untuk praktek butuh keyakinan. Nah, keyakinan ada 3. Step yang paling bawah adalah ilmu. Berarti kita perlu punya ilmu. Tapi punya ilmu kadang kita belum berani untuk eksekusi, ya kan? Karena ilmu itu ilmu katanya. Seperti Bu Woro, saya sering Bapak Ibu kalau saya bercanda, kalau ada orang Pak Win cerita, Mas Amin, itu Mas Amin ning ndi jenenge kuwi ning mana Merangir itu ono sate enak, rame Pak Amin. Enak Apple. Saya sampaikan kepada Pak Win, ora percaya. Tenan Pak Amin, orang ngandel. Itu baru ilmu yakin dari Pak Win. Tapi aku ora ndelok. Kemudian diajak bersama dengan mobilnya lewat. Iku lho Pak Amin rame. Itu namanya ilmu yakin. Apa? Ain yakin. Oh, ternyata ono dodol sate enak. Itu pun aku tidak percaya. Kudu ngerasa. Oke, ketika merasakan itulah puncak, namanya hakul yakin. Nah, untuk hakul yakin, untuk praktek itu butuh proses ini tadi Bu. Sinau terus dielengke, dikei contoh. Jadi wong wis ana ilmune, ana contone, kok ora budal-budal, ora praktek-praktek. Njaluk ning Gusti Allah ganti atine. Hatine terlalu kotor Bapak. Gitu ya, nggak ngerasa. Nah, di majelis kita ini beda dengan yang lain. Kita tidak cuma diajari untuk membaca menu. Ini loh menu sholat, ini loh menu sedekah, ini loh menu zikir, ini loh menu puasa. Tidak cuma disuguhi tentang hanya sekedar menu, tapi kita diajak untuk merasakan menu itu. Karena perubahan terjadi dalam hidup kita kalau kita ini melakukan. Kalau kita belum melakukan berarti baru keyakinannya sekedar ilmu, baru keyakinannya dari melihat, belum sampai di hakul yakin. Nah, untuk hakul yakin ini butuh proses. Mulailah berbuat dari mastatoktu, semampu kita. Ya, maka ketika ada program santunan yatama, ada program santunan anak yatim, program santunan duafa, silakan jenengan ikut semampu jenengan. Nanti jenengan akan merasakan Bapak Ibu. Ya, nah apalagi sudah punya teman yang banyak,
sudah punya jamaah yang bagus, sudah memberikan contoh, wah itu menjadi penguatan untuk kita semuanya. Ya, inilah yang dicontohkan, yang diajarkan di majelis ini oleh guru kita Mursyidun Syekh Kiai Sadil Badawi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu yang belum pernah ngaji ke sana, ya, mulailah belajar, mungkin nabung, ya kan? Kenapa sih Bapak Ibu? Ini sesungguhnya ini paling leader. Do suge-suge iki janjane iso mbayari jenengan. Tapi nek jenengan dibayari, mengko jenengan ora berbuat. Akhirnya senengnya mau mati, ora jadine mau pemain, dudu jadi penonton, jadi penikmat, bukan jadi pemain. Nah, kita cari untuk berjuang. Dan jujur, di Majelis As-Samawat ini luar biasa, kita diajari untuk berjuang dengan harta dan jiwa kita. Dan itulah memang jihad yang paling tinggi, adalah jihad dengan harta dan jiwa kita. Ya, nah nanti ketika jenengan nyantuni, ya kan, jenengan mau ngumpulin duit, dikumpulin kemudian santun taman du'afa, jenengan ikut, jenengan yang merasakan, serius. Kalau jenengan berbuat, ikut nitip duit Rp1, Rp2, jenengan saat santunan datang, aku yakin hati jenengan terenyuh, keluar air mata. Ya, kenapa? Karena kita berbuat. Tapi kalau jenengan hanya jadi penonton, apalagi jadi komentator, senengannya nyalah ke terus, tapi ra ngopo-ngopo, jenengan gak dapat apa-apa hatinya. Gitu ya. Maka yuk Bapak Ibu, jadilah pemain bareng-bareng. Saya juga belajar Bapak Ibu bagaimana melawan diri sendiri, ya. Apalagi kita ini leader. Nah, untungnya ada keuntungan kita leader. Nah, ini tuntut untuk jadi leader itu jadi contoh, sehingga kelas kita naik, Bapak. Gitu ya. Perasaan kelas itu naik, Bapak. Yuk pelan-pelan dimulai dari diri kita sendiri. Setuju? Sepakat ya? Nah, mulai dari nanti tauhidnya, keyakinan kita kepada Allah. Contoh misalnya, ya, keyakinan kita pelan-pelan, keyakinan sama Allah, ya kan? Kita berbuat. Kalau saya mulai dari sedekah pagi itu saya rutinkan, Bapak Ibu. Mulai dari 10.000, 20, 30, mulai terus meningkat dari 50, ya kan? Harus berani itu. Kemudian meningkat lagi berapa, ya kan? Kemudian apa, untuk mencontoh akhlak Rasulullah dari hal yang sepele saja. Setelah acara hari ini, apa itu? Hafalkan doa-doa harian. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, jangan-jangan jenengan urung hafal. Yang penting kan bismillah Pak. Yo, ning Rasulullah orang ngajar ke kui yo oleh, tapi ada doa. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik kendaraan, ya kan? Itu simpel sederhana. Masuk masjid, keluar masjid, ya kan? Pertanyaan saya, jadi kan hafal dulu ini. Durung iki karena orang ana waktu apa karena ora ngerti. Nah, itu contoh sederhana mengikuti Rasulullah. Nanti makan sambil duduk, minum sambil duduk. Rasulullah itu Bu, pelan-pelan. Nih satu yang bisa jenengan hafalin ya. Rasulullah itu kalau minum, yuk semua pegang minumannya masing-masing. Air putih langsung kita praktek contoh Rasulullah, ya. Rasulullah itu kalau minum, Bapak Ibu, ya minum ya. Bismillah dulu. Yuk satu teguk Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah satu teguk baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Minum lagi yang kedua. Bismillah lagi ya, sudah belum? Belum, malah lali. Minum sekali bismillah, setelah itu alhamdulillah. Minum lagi bismillah, setelah itu alhamdulillah. Sekali lagi bismillah. Alhamdulillah. Nanti dipraktekkan Bu. Kenapa Rasulullah sampaikan ini? Karena minuman yang kita teguk pakai basmalah, dia akan menjadi support kita, tubuh kita akan berbuat baik. Masya Allah, luar biasa. Saya tak takut, wis pernah dengan praktek ini. Baru ini kok, karena baru ngerti. Betul ya? Jenengan nanti tobat cara minum kayak gitu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk, nek gregek untuk mengelak era apa untuk suwe, alhamdulillah. 3 kali ya, 2, kemudian selesai tutup. Nanti setiap minum jenengan bisa praktekkan itu. Ya, itu ide Nabi.
Apalagi Rasulullah itu kalau ada pisang saklirang, Rasul itu yang diambil belakangnya dulu, bukan depan. Kenapa? Kalau ditaruh kelihatan masih rapi. Rasulullah tuh kayak gitu. Mau tes pisang itu loh dari belakang, depannya rapi. Nek jenengan kan ngalah ngarep wae. Betul? Betul ya? Rasulullah itu kalau makan pisang dikupas, bukan langsung diginiin, bukan, dipotong masukin. Jenengan diklepek langsung dicucuk, itu jenengan nyontoh ning Ragunan. Nyontoh ning ndi jenenge iki? Ning ndi jenenge iki? Secedak iki. Tenjo. Aku tak pikir, ya Allah, luar biasa ternyata. Jadi teramat banyak yang perlu kita ketahui dari Rasulullah, betul? Maka mulai dulu Bu, cara minumnya tadi ya. Hari ini kita dapat hikmah ya. Minumnya Bismillah, hamdalah. Bismillah, hamdalah. Bismillah, hamdalah. Kemudian apa? 3 kali ya. Oke. Kemudian apa? Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan jangan lupa PR-nya, hafalkan doa harian itu. Masuk rumah, keluar rumah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Mau tidur, setelah tidur, ya kan? Bangun tidur, jangan-jangan lali. Langsung nyekel HP malah, ya kan? Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari menjadi insan yang kamil, ya. Bisa menambahi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Bambang Nugroho, ya, Bapak Ibu, tentang namanya keyakinan. Maka untuk yakin, tahap pertama ilmu, tahap kedua kita melihat, tahap yang ketiga adalah action. Ya, nah biasanya kita akan action setelah kita melihat model, melihat contoh. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini saya sampaikan, banyak hal sebenarnya saya sampaikan, tapi karena dikasih waktu hanya 10 menit dan saya sudah korupsi sudah 20 menit ya. Semoga menjadi nasihat untuk kita semuanya, menjadi semakin semangat kita untuk belajar. Amin. Amin ya. Nah nanti insya Allah Senin kalau ada kesempatan silahkan nanti ngaji di Ngaglik. Ya saya temanya tentang saya bahas tentang fikih. Ya nanti saya akan belajar, saya akan sampaikan tentang bagaimana hukumnya membaca Bismillah. Hukum membaca Bismillah itu ono wajib, ono sunnah, ono mubah, ono makruh, ono haram. Lu maca Bismillah ono haram loh hukumnya. Ya kan? Nah nanti kita juga belajar tentang bagaimana tentang ibadah-ibadah kita. Ya. Nanti juga saya akan bicara tentang sholat, di mana ada jam, ada qasar dan sebagainya. Nanti kita bahas bersama biar kita tahu ilmunya, biar lengkap ya. Dalam kita agama itu ada 3. Satu namanya ilmu tauhid. Ilmu apa? Tauhid. Inilah keyakinan kita sama Allah. Yang kedua ilmu syariah. Ilmu apa? Syariah atau ilmu fikih. Ini kaitan dengan hukum. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Ilmu apa? Akhlak yang kaitannya dengan perilaku. Ya, yang keempat namanya ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid membenahi keyakinan kita sama Allah, ilmu syariah itu kaitannya dengan hukum. Ya, hukum itu ada 5. 1 hukum ibadah, muamalah, kemudian jinayah, artinya apa? Untuk hukum dalam rumah tangga, hukum pidana Islam, ya. Kemudian ada juga hukum tata negara. Itu kaitannya dengan syariah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak, ilmu perilaku. Kemudian yang keempat adalah ilmu tasawuf. Akhlak ini membenahi perilaku, kalau tasawuf membenahi hati kita agar hati kita bening, agar hati kita bersih. Nah, itu di ilmu tasawuf. Dan ini kalau kita ngaji di Jakarta kita dapat 1 ilmu tauhid. Tidak cuma ilmu, tapi kita dapat contoh orang yang punya tauhid yang kuat. Ya, dan juga kita mendapatkan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Itulah saya pelan-pelan saya mencoba, karena saya melihat banyak jamaah yang kurang berkaitan dengan ilmu fikih, maka saya sudah mulai pelan-pelan untuk munculkan dikit-dikit ya, biar tahu tentang aturan-aturan rumah tangga, aturan-aturan dalam ibadah, aturan-aturan dalam berbisnis, aturan-aturan dalam bernegara dan sebagainya ya. Mungkin itu yang kita sampaikan Bapak Ibu. Semoga Allah selalu tuntun kita, selalu bimbing kita di jalan yang lurus,
di jalan yang benar, di jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, orang-orang yang an'amta alaihim, ya, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin.